Dahsyat, luar biasa. Sehat. Oke, ikutin ya. Kalau kakak tanya, bagaimana kabarnya? Gimana kak? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Bisa ngikutin? Ya, kalau kakak tanya gimana kabarnya, adik-adik semua di rumah ikutin kakak seperti itu ya. Siap? Siap. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Sore. Yuk, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Dikepak-kepakan tangannya. Yuk, semuanya bangkit berdiri, tangannya di pinggang. Yuk, kita nyanyi bersama-sama dengan kakak. Musik. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-gelengkan palanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke. Udah pada seger ya. Udah pada seger ya? Udah Kita semangat olahraga ya. pagi dulu, kita Semangat ya. semangat buat memuji nama Tuhan. Tuhan. Sekali lagi kak, digoyang kiri, goyang kanan aja kak. Siap kak? Oke. Siap adik-adik? Yuk sama-sama. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Hore! Yuk, kita mau nyanyi lagi nih adik-adik. Hari ini hari apa sih kak? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu itu harinya siapa sih kak? Harinya Tuhan dong. Sebelum Senin. Sebenarnya. Bener sih kak, hari sebelum Senin. Tapi hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Iya. Maka kita semua harus memuji nama Tuhan. Yuk, kita nyanyi hari ini harinya Tuhan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita mau siapkan hati kita. Sama-sama kita nyanyikan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, kita mau bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Abi. Mari semuanya kita satu dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat belajar, mengerti, dan menjalankan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya. Walaupun ada yang kurang enak badan atau sakit, pasti secepatnya juga akan menjadi sehat. Ya kan adik-adik? Iya, harus semangat terus ya. Makan banyak, nurut. Ya, kalau harus minum obat, minum obatnya. Kalau yang sehat, pertahankan kesehatannya. Nah, sekarang adik-adik, kakak mau membawakan firman. Firmannya tentang apa ya? Firmannya tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, apa sih talenta? Ya kan, talenta itu kemampuan adik-adik, minat adik-adik. Jadi setiap orang itu pasti punya talenta adik-adik, punya kelebihan, punya minatnya. Jadi contohnya misalnya adik-adik yang suka main bola. Nah itu talentanya di olahraga tuh. Kalau dia main bola terus, latihan terus, lama-lama jago. Terus kalau ada yang suka musik, nyanyi, main musik, nah itu kalau dilatih terus lama-lama jago. Ada juga talentanya masak atau makan. Wah, itu kalau dilatih terus jago. Makan aja talenta adik-adik, ya kan? Kalau suka makan, nah dia tahu nih, oh ini manis nih, enak nih gitu. Jadi dia bisa ngasih tahu temennya. Nah, firman Tuhan hari ini kakak ambil dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ceritanya gini adik-adik. Ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus menggambarkan perumpamaan ada tuan yang mau pergi ke luar negeri. Wah, namanya tuan pasti dia punya uang banyak nih. Jadi di sini kakak gambarinnya talenta itu dengan uang ya adik-adik ya. Ada seorang tuan yang ingin pergi ke luar negeri. Ia ingin menitipkan koin kepada hamba-hambanya. Hamba pertamanya menjumpai tuannya dan akan dititipkan koin. Selamat siang tuan. Selamat siang. Wah, tuan mau pergi tuan? Saya mau pergi. Oh, ada yang bisa saya bantu? Saya rencana mau ke luar negeri dan akan mempercayakan kepada kamu 5 koin. Oh, oke. 5 koinnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya mau kamu menjalankan 5 koin itu sehingga memperoleh untung. Oke, baik. Beres tuan. 5 koin ini akan saya buat menjadi untung. Oke, silakan kamu pergi. Kemudian setelah itu tuannya pun berjalan menjumpai hambanya yang kedua. Selamat siang tuan. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau pergi ke luar negeri Baik, dan saya mau mempercayakan kepada kamu 2 koin. 2 koin. Siap tuan. Ini 2 nggak kebanyakan tuan. Tidak, Biasanya 1. saya mau kasih kamu 2. Oke, baik. 1, 2. Oke, 2 ya. Cocok ya 2 ini. Saya mau kamu membuat 2 itu menjadi untung. Oke, bisa. Bisa? Sekarang kamu pergi. Baik. Kemudian tuannya pun berjalan dan mencari hambanya yang ketiga. Ia pun menitipkan koin kepada hamba yang ketiga. Oh, tuan,
Mau pergi? Ya, saya mau pergi. Oh, oke. Saya mau pergi ke luar negeri Ya. dan saya akan mempercayakan kepada kamu 1 koin. 1. 1. Oh. Satu koin. Oke, 1 ya. Saya mau kamu buat koin itu menjadi untung. Saya coba deh Tuhan ya. Bisa ya? Ya, saya coba Tuhan. Silakan kamu pergi. Kemudian adik-adik, setelah Tuhan pergi ke luar negeri, hambanya pun ada yang mengusahakan koin itu sehingga mendapatkan untung. Berarti ada juga yang tidak mengusahakan. Seperti apa ya kira-kira di saat tuannya kembali lagi? Apakah tuannya senang? Apakah tuannya marah? Kita lihat ya adik-adik. Tuannya pun mulai kembali dan dia menghampiri hamba yang pertama. Oh Tuan, pagi. Pagi. Sudah kembali? Sudah. Gimana? Perjalanan aman semua? Aman semuanya. Oke, siap Tuan. Bagaimana? Apakah yang Apa saya kasih 5 koin itu sudah memberikan untung? Beres Tuan. Aku mendapatkan 2 kali lipatnya. Wah, Jadi bagus. kemarin aku lihat ada rumah di sekitar sini. Aku belikan rumah, kemudian aku jual lagi, aku mendapat untung. Sekarang udah jadi 10 nih. Oh, Coba kita hitung ya. boleh. Nanti Tuhan kira aku bohong nih. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Wah, berarti kamu hebat. Dari 5 jadi 10 sekarang ya? Terima kasih. Wah. Betul Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Karena engkau sudah kupercayakan 5 menjadi 10, maka masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke. Aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Karena engkau sudah di dalam perkara kecil, kau telah setia. Oke. Baik Tuhan. Kemudian tuannya pun menghampiri hamba yang kedua. Apakah hamba yang kedua mendapat untung? Kita lihat bersama ya adik-adik. Selamat siang Tuan. Selamat siang. Senang rasanya melihat Tuan kembali. Saya juga senang. Oke, Tuan. Saya sudah mendapat untung dari 2 koin yang Tuhan percayakan. Bagus. Oke. Berarti- Tuan mau lihat? Mau. Jadi Oke. berapa sekarang? 1, 2, 3, 4. 2 kali lipat. Kemarin saya membelikan domba. Dan setelah dia beranak, ada anaknya itu yang saya jual. Nah, jadi saya mendapatkan untung. Ini Tuan. Maaf Tuan. Ya. Berarti kamu telah melipat gandakan dari 2 menjadi 4. Ya, Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia perkara kecil, aku akan berikan kepadamu perkara yang lebih besar. baik Tuan. Sekarang masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Asik. Nanti aku akan berikan kepercayaan yang lebih besar. Oke, siap Tuan. Terima kasih. Ya. Kemudian tuannya pun segera menghampiri kepada hamba yang ketiga. Apakah hamba yang ketiga dapat untung adik-adik? Kita lihat ya. Oh, Tuhan udah pulang. Sudah. Saya tahu Tuhan adalah Tuhan yang jahat dan kejam. Bahkan saya pun tahu Tuhan menuai di mana Tuhan tidak menabur. Tuhan memungut di mana Tuhan tidak menanam. Tidak ada untung dari 1 koin yang Tuhan beri. Hai hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu aku tidak menuai dari tempat aku menabur. Dan juga dari tempat tidak aku menanam. Karena engkau tidak mengerjakannya, maka barang siapa yang tidak mempunyai kepadanya akan diambil. Sini uang itu. Koin ini. Nah, sehingga sekarang kamu pergi ke tempat paling gelap. Di situ ada ratap dan kertas gigi. Oke Tuhan. Nah adik-adik, kita bisa perhatikan ya adik-adik.
di mana orang malas itu tidak menghasilkan apa-apa dan koin yang diberikan tuannya tadi diambil, ya kan? Tahu nggak dikemanain koin yang diambil tuannya itu? Koinnya itu diberikan kepada hamba yang rajin, yang memiliki 5 talenta tadi jadi 10, ditambahin lagi sama tuannya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Jadi di sini kita belajar kalau kita harus rajin, kita nggak boleh malas. Kalau kita harus setiap perkara kecil, nanti kita akan diberikan perkara yang besar. Artinya kita bertumbuh adik-adik, kita beranjak. Nah, adik-adik, sekarang apa yang bisa kita lakukan di rumah terkait firman Tuhan ini? Jadi adik-adik semua, kakak yakin dan percaya kalian semua pasti memiliki keahlian. Ada yang suka tanaman. Nah, itu bisa disiram tiap hari tanamannya, ya kan? Nanti dia bisa bertumbuh, berkembang. Ada yang suka musik. Nah, yang suka musik dilatih terus, ya kan? Mungkin main keyboard, mungkin main piano. Ada yang suka bernyanyi. Nah, itu dilatih terus. Nanti akan berkembang. Nanti adik-adik bisa ngajarin orang lain lagi buat main musik. Keren adik-adik. Ada juga yang suka menggambar, mewarnai. Itu adik-adik latih terus adik-adik. Jangan malas. Nah, nanti kalau bisa menggambar, nanti bisa kayak Kak Christine tuh. Wah, keren ya. Kak Christine itu yang desain buat kalau ada gambar-gambar, kalau ada background yang bagus, nah itu Kak Christine yang buat. Itu karena dia melatih talenta yang diberikan Tuhan. Nah, ada juga yang suka main bola ya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu kemampuannya berarti di olahraga. Itu dilatih kemampuannya. Jadi nanti bisa jadi andalan, bisa makin jago, iya kan? Nah, tapi jangan lupa semuanya itu akan berkembang. Nanti akan diberikan kemampuan baru lagi. Jangan lupa juga untuk belajar, mempelajari pelajaran di sekolah, iya kan? Karena suka kembang, ya udahlah, bercocok tanam aja. Aku nggak mau belajar pelajaran sekolah. Nah, itu juga harus dilatih adik-adik. Sama yang kayak tadi ya, ada 2 talenta kan? Nah, ada 2 koin yang dikasih. Yang koin 1 dikembangkan, yang 1 juga dikembangkan. Iya kan? Nah, itu nanti dua-duanya berkembang adik-adik. Oke. Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa semua. Dan membanggakan orang tua, terlebih Tuhan kita yang menciptakan kita. Mari kita tutup dengan doa ya adik-adik. Ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan kami talenta. Tuhan, kami berdoa agar kami dapat mengembangkan talenta kami. Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktunya aktivitas. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas untuk firman 5 talenta, perumpamaan tentang talenta. Nah, ada yang dapat 5, 2 sama 1. Untuk kelas plan
aktivitasnya itu kita menempelkan talenta-talenta ini di tabel ini adik-adik. Nah, ini jadi ada angka 5, ada 2, ada 1. Nah, adik-adik nanti gunting. Nah, ini adik-adik minta tolong nih ya, minta tolong sama walinya atau orang tuanya untuk menggunting talenta-talenta yang ada di bawah sini. Nah, sebelumnya ada talentanya di sini adik-adik, ada 8. Digunting satu-satu. Nah, adik-adik nanti tempel. Contohnya di sini ya, ada 5. Di belakangnya tempel lem. Adik-adik sediakan lem sama gunting. Jadi lem, gunting sama kertas ini. Oke, tempel sampai ke yang 1 gitu kan. Nah, itu kalau udah ditempel semua, beres, selesai talenta udah ditempel, ya kan? Aktivitas untuk kelas pen seperti itu ya adik-adik. Pastikan dikerjakan dan nanti di tag di Instagram. Oke, berikutnya untuk kelas grow. Kelas grow itu aktivitasnya harus menyediakan kertas yang mudah dibagikan atau print gambar ini dari link yang disediakan. Jadi ada 2 gambar nanti adik-adik. Ada gambar kantong ini sama kantong di depan ini. Kantong depan ini sama simbol-simbol dari talenta yang adik-adik punya. Nah, contohnya di sini ada beberapa. Ada puzzle, ada pulpen sama kertas. Ini yang suka talentanya menulis. Dan ada banyak lagi adik-adik. Nah, untuk mengerjakannya, adik-adik sediakan gunting, lem, sama pensil warna atau spidol berwarna. Pokoknya berwarna deh. Nah, gunting dulu, pertama-tama gunting dulu kantong kecil ini sama yang di depan ini ya, sama simbol-simbol dari talentanya. Nah, di situ ada beberapa simbol tuh adik-adik. Gunting sesuai yang adik-adik miliki dan minati. Jadi contohnya di sini aku gunting yang puzzle sama yang kertas. Ada pulpennya. Artinya di sini dia yang punya talenta untuk menulis dan punya talenta untuk berpikir, logic thinking. Nah, di sini kita bisa pilih ini, lanjut tempel ini. Nah, cara nempel ini gimana? Di belakang sini dilem ya. Ini dilem, kanan kirinya dilem sama bawah. Atasnya ini jangan dilem adik-adik. Jadi biar bisa ditaruh ke dalam kan. Nah, sebelum ditaruh adik-adik bisa warnain dulu. Kantongnya ini diwarnain, warnain, simbolnya warnain, baru nanti ditaruh dalam sini. Ya kan? Nah, bisa nyemplung deh tuh dia di dalam. Nah, ini jadi adik-adik di sini harus menggunakan talenta adik-adik untuk melayani sesama kita gitu kan. Nah, itu aktivitas untuk kelas grow. Yang ketiga, aktivitas untuk kelas fruitful. Nah, kelas fruitful ini aktivitasnya adalah membaca dan menulis. Nah, gimana sih? Nanti adik-adik disediakan gambar-gambar ini atau bisa print dari link yang dibagikan ya. Ini ada 4 gambar adik-adik. Ada gambar ini 1, ada gambar ini, ada gambar ini, ada gambar ini. Nah, ada 4 kan? Nah, sediakan ini yang pertama. Yang kedua, sediakan pulpen atau spidol bebas. Yang ketiga, staples. Keempat, Alkitab. Kelima, pensil warna atau spidol. Wah, ini agak banyak ya. Nah, jadi aktivitasnya ngapain sih adik-adik? Pertama-tama adik-adik harus membaca dulu Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, ini cerita tentang perumpamaan talenta. Nah, nanti adik-adik kalau udah baca, adik-adik ngerti nih, gambar-gambar ini apa sih? Nah, nanti adik-adik urutkan ceritanya sesuai dengan urutannya. Jadi di sini aku urutkan ya. Tuh, 2, 3, 4.
udah diurutkan, nanti di staples di ujungnya. Up. Nah, di lembar pertama ini adik-adik tulis di atasnya nih. Ini tentang apa sih? Tuhan memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Tuh, ada di Matius ayat berapa ya? Adik-adik cari tuh di Alkitab yang udah dibaca tadi kan. Nah, ini ada di Matius 25 ayat 15. Di saat tuannya memberikan talenta kepada hambanya. Nah, di sini nanti adik-adik cari lagi nih. Oh, ini dikembangkan. Oh, ini hasilnya gitu kan. Oh, ini tuannya marah sama hambanya. Nah, itu nanti adik-adik cari lagi ya ayat-ayatnya ya. Ditulis, baru untuk finishingnya nanti diwarnain semuanya. Oke, selamat mengerjakan aktivitas. Jangan lupa nanti di tag ya adik-adik ke Instagram kita. Oke, selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.